Assalamualaikum, Mas, Mbak, Bu. Wih, kok sepi, Mbak? Mana ya, Bu? Padahal, iya, padahal sudah jam 2 loh. Iya, janjiannya jam 2. Terus bagaimana, Mas, Mbak? Lanuwun. Wah, Monggo pinara. Wah niki Saya nembe nganu. Nembe Resik-resik niku. Wah niki pembantu kula niku nek mboten kancane ora ngerti kita. saya cari-cari klon-klon kok Anyun nggak ada loh. Resiki latar niku nyapu. bubuti suket barang niku. Awan-awan kok bubuti suket. Kok kesregepen, Mas. Kerjaane nggih kaya ngoten Ngeten niku. Wah niki Ibu saking pundi niki enten apa? Kok ngageti kula niku wau sapuhe tak untalake. Meh Kami dapat undangan, Mas, untuk dari Bu Sastro untuk hadir ke rumah ini. Jam 2 loh tadi. Abu Sastro niku teng Malaysia 10 tahun ra tau bali. Ini jadi pembantu di Malaysia ya, Bu? Oh iya toh. Saya itu di sini asisten rumah tangganya dan ini Saya pembantu pembantunya. rumah tangga. Tuh, perkenalkan ya. Iya, Oke. beda kasta. Tadi saya nemenin karena saya asisten. Yang ini yang nyapu-nyapu gitu ya. Seperti itulah. Biar kita kenal, nama saya Bu Indah. Nggih. Saya dari SMP 1 Temanggung, Mas. Oh. Saya guru. Oh, Bu. Wah, cocok ora. Diajak ngobrol kayak biasa. Oh iya. Kalau yang satu Saya Riza Fitro dari MTS Alumni. bukan putrinya kan ini? Ya, harap Oh iya, wah. Kirain sama putrinya. Usaha itu nggak pulang-pulang. Kalau jadi- putrinya tinggi kok saya. Oh, kan bisa dari berbobot. bapaknya. Nah, ini tadi itu gini, memang Bu Sastro itu sudah lama Bu, nggak di rumah ini. Kami itu cuma disuruh untuk menjaga kayak gitu. Tapi kan mosok Bu Sastro nggak ada terus ibu pulang kan juga apa itu namanya mubadir lah. Nanti kita ngobrol-ngobrol gitu Ya. mungkin ya. Mau ya Bu ya? Siap. Tentang karena kami itu nggak sekolah dulu jadi seneng nek Oh, ditekoni dari guru. kecil sudah. Langsung kami itu Bu, langsung Bocah besar. arit ya. Bocah arit mawon. Lah kok ora sekolah? Lah biyen niku biayane mawon mboten enten. Kula Iya, niku iya. lahir teng Meksiko dulu. Tapi Oh, besar tonggo di kono ya? Keranggan, Oh. Temanggung. Padahal sekolah gratis loh, Mas. Oh iya. Kudu sekolah Wah, kuwi. niku biyen ke tahun piro? Sampean lahir Ya tahun 80-an. Wah, 80-an ya urung ono gratis. Biyen ya New Zealand ki je suket-suket Iya, kae. makanya kita kan dulu suka main ke sana. Oke, kita nyapa dulu pemirsa yang ada di rumah. Selamat berjumpa Sampai kembali. jumpa lagi. Kok sampai jumpa ya? Kayak ayo teko ki lho. Arek teko kok malah sampai jumpa lagi. Bukan ini enggak ngusir loh kami ya. Selamat Biasa berjumpa tadi capek. kembali dengan kami Di Teras Sastra. Di Teras kita ngobrol asik tentang sastra. Oke. bersama asisten rumah tangga saya. Abror Maco dan pembantu saya Sani. Ini pembantu pokoknya kami walaupun asisten rumah tangga sama pembantu rumah tangga tapi beda kasta pokoknya. Jadi kalau bersih-bersih itu saya yang buat sampah, dia yang nyapu gitu. Yang kotor pokoknya yang Pokoknya ini. uri dia Iya, itu. Wah, tapi ini misi kesininya hanya undangan atau ada? Ya, kami mau kalau sudah seperti ini paling asik ya berbagi. Lah, iya. Ketika saya jadi guru, Oh iya. kok ada apa teman yang tidak sekolah, waduh Mas, makanya rugi itu. itu. Iya. Tergerak hati saya untuk bercerita banyak, Mas. Lah, Nah kan, aduh, seganteng-ganteng ini kok ternyata ndak sekolah loh. Itulah. Kami itu mau sekarang lagi apa ya suka-suka baca gitu, tapi kok wah gimana ya kayaknya nggak Buku wae angel. Iya, bukunya kurang Tuk, semangat. arak tuku. Apalagi kemarin dia pengen nulis, Bu. Kan ya Iya. susah kan kita nggak sekolah kok pengen nulis itu. Tapi Kalau- bisa loh, bisa. Nanti ketika ketemu saya dengan Mbak Fitro, wah, nanti Bisa punya karya? oh iya bisa kan. Pokoknya menulis, Mas. Resepnya tuh mau. Nah, Wih. kami itu sudah punya niat mau loh. Niat
pertama modal awal Itu untuk niat. bisa ini ya pengen nulis kan tadi udah baca toh. Iya, kami sudah mulai kemarin ya. Ya, coret-coret. Coret-coret itulah, Sip Bu. modal. Ki cocok, Kita ki bagus. cocok. Nanti ki. buat buku bareng ya. Oh, Iya. punya buku juga. Ya insya Buku Allah. nikah. Kalau Buku di nikah. sekolah sendiri bertugas Buku nikah sebagai atau selain buku guru apa Bu? Kok punya buku? Tadi juga katanya bisa mengajari kita nulis. Ya. Saya bukan guru bahasa Indonesia. Hah? Saya guru IPS loh Mas. IPS. Iya. Oh, Tapi- jangan kok IPS-nya pakai seperti meragukan loh. IPS loh. IPS tuh hebat loh. Kan tanpa sejarah kita tuh nggak bisa seperti hari ini Mas Iya, iya, ngobrol iya, iya. seperti itu. Karena itu saya bangga jadi guru IPS Mas. Kalau Ibu? Saya guru IPA. Walah. Juk priye kuwi? IPS karo IPA, pelajaran ini paling angel lho. Kok ngerti nek paling angel ora sekolah bare? Ah wingi tangga Supri kae omong muni iki PR aku ora tau digarap, makne ya ora iso. Malah dolan rene Ah, ya. iya makane kok Dulu nongkrong nang kene marai malah. dhewe sik ora sekolah. Itu kan kok bisa Bu dari IPS ke IPA itu dan Bukan IPA dari itu ke IPS ke IPA, dari Mas. IPS dan dan IPA IPA ke Nulis. menulis. Nulis itu kan seneng gitu loh Mas. Jadi ketika Pertama niat terus Iya. sudah ada rasa seneng ya jadilah tulisan. Dan ini tidak tiba-tiba saya menulis jadi seperti hari ini tidak Mas. Saya dari waktu dulu SMP itu karya-karya saya sudah saya kirim ke media massa. Jadi Luar biasa. memang seneng nulis dari dulu gitu. Kan tadi udah pengen nulis nah. Iya, ini juga pengen juga. Kalau Ibu juga Iya. suka nulis. Iya, dulu Cocok, pernah waktu SMP pernah nulis sebenarnya pengen jadi Wartawan zaman dulu iya. tapi karena tidak terpenuhi itu dulu tulis sedikit tapi sempat tertolak oleh lontar. Oh, Masih kecil tapi pengen nulis yang waktu kecil sudah pernah ngirim lontar. pernah tapi nggak diterima karena Oh. masih belum. Aduh, kan bisa selalu langganan lontar. Iya sing nang kae rak pawon Lah kae. iya pinggir mangsaan, Ah, micin, iya. barang kae. Berarti- kan nek masak karo berarti moco. sering Ya, lihat tapi- lihat Lihat karya. gambarnya Iya. kalau ini kalau saya Oh, lihat lihat gambar. tulisannya. Mosok mumet nih kok, Bu. Maca sithik, wah mending nulis brambang, tapi ada sekarang tergerak untuk wah, kayaknya kemarin si itu tetangga itu mau ngerjain PR kok nggak bisa kan juga malu. Kalau ada Terus yang kita kesini nanya-nanya. mencoba wong wis gede kok ora iso kan. Akhirnya mencoba belajar. Tapi ya mungkin ya harus nulis juga ya. Iya, Ya, kayak harus. ibu-ibu itu loh. Iya, saya ada ibu-ibu. Kan ibu-ibu itu tugasnya Sibuk banget iya, ya. sibuk sekali. Punya waktu untuk menulis. Bagaimana yang generasi muda? Wajib, Mas. Nah, iya. 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 Menarik sekali ini. Kayaknya kita Iya. Ini ibu-ibu itu enggak salah satu. apanya? Oh ini Mbak. Oh masih wah. Alhamdulillah. Oke kita nanti ngobrol lagi. Tetap di Teras teras sasa di teras kita ngobrol asik tentang sastra. sastra. Seger. Pi, Pi, Pi. Apa meneh? Nah, Delok lho Pi, kandungane mami ki wis gedhe iki lho Pi, wis menjelang HP. terus ngopo? HP iki mbok sing sumringan nyiap-nyiapke apa ngono lho Pi. Wis tak siape Apa, kabeh. apa. Bedak. Popo. Cari Bu Erwin gitu Pi, hanya kita itu mempersiapkan sebuah nama sebelum anak lahir terus di ning petugasnya kok mendapatkan 3 surat Pi. Lah iki ngerti ta Mas Yogi kae bar lahiran. Kayak ora ngandani aku ki wong meneng wae wingi aku ketemu dhek ya meneng wae. Mas Yogi ini tahun kapan? Tahun kepungkur wong saiki 20 Ibu kesel. Nah, terus Mas Yogi iki kapan? Tahun kapan? Wong saiki 2020 apa iki kok ngeyel dikandani lho, Pi? lah terus kudu piye? Kita
selanjutnya Loh, adalah Pi. Beritanya ke Pi. dari Dinjuk Capil, yaitu untuk ibu melahirkan, di mana akan mendapatkan akta kelahiran, KIA, kakak baru atau disebut bundaku, yang bekerja sama dengan rumah sakit, puskesmas, dan rumah bersalin yang ditujukan untuk memberikan identitas hukum kepada bayi yang baru lahir. Berikut liputannya untuk Anda. Dengan menyiapkan nama bayi sebelum melahirkan, Bunda akan mendapatkan akte kelahiran, kartu keluarga baru, dan kartu identitas anak. Tenang Topi, tak kandhani berarti iki Bu RW iki informasine valid, narasumber iki ora kaleng-kaleng. Iya ya. Juk, gawe juk. Nah, endi Pak? Gawe jenengan si bayi kuwi. RTFM 94.8. Kembali lagi di Teras Sastra, di teras kita ngobrol asik tentang sastra. Kita sekarang kedatangan dua di Omang Baku ini kedatangan di Omang dua. Baku itu memang, tapi sering banget Omang Baku itu kedatangan tamu istimewa ya. Sekarang ada dua guru ini yang tadi pegiat literasi seperti itu ya. Nah ini kan kita juga mau tanya-tanya karena biar kita itu rada pinter sithik dulu. Ya. Nah, Bu, tadi itu kalau menulis Ibu katanya bisa membimbing kami nanti menulis. Lah padahal setahu saya menulis kan identik dengan guru bahasa Indonesia itu. Sedangkan Sementara Ibu tadi dari IPS dan IPA. Itu bagaimana Bu prosesnya kok bisa akhirnya punya karya dan suka nulis-menulis? Modalnya tadi Mas, seneng dulu. Ya. Kemudian untuk bisa menulis memang membaca. Iya. Saya senang membaca. Meskipun kalau guru IPS tidak suka membaca itu tidak bisa mulang, Mas. Susah Karena bercerita. IPS, iya, susah bercerita. IPS kan harus mengikuti perkembangan zaman. Sejarah. Iya, terutama sejarah. Ketika apalagi sekarang guru itu dituntut harus punya karya. Kalau tidak punya karya tidak bisa naik pangkat dan lain sebagainya. Bisa buat naik pangkat. Iya. Nek kuwi dhewe seneng. Nek Dewi sebagai pembantu ndak iso naik Mosok pangkat. bisa sesuk pecah dadeke pembantu dhewe bisa. Enggak gitu. Gitu. Ya minimal ora nyaponi terus. Iya ya sesuk nunggu dhewe emosi bisa sesuk dhewe pecah ngono ae kan. Kalau Ya, ndak gitu, sama. Yang IPA gimana ini, IPA Mbak? ini Kalau- kok bisa menyukai? Saya dulu awalnya karena termotivasi sama kata-kata mutiara Imam Al-Ghazali yang beliau mengatakan kalau kamu bukan anak seorang raja dan juga bukan anak seorang ulama besar, maka menulislah. Mungkin dari situ karena latar belakang keluarga saya dulu bukan orang besar juga, ya saya mencoba menulis. Kemudian memulai menulis itu ketika saya mencoba mengirimkan naskah ke Lontar itu dan kebetulan tidak diterima. Kemudian sekolah menengah atas ikut lomba karya tulis, kebetulan juara 3 di UGM. Wih. Kemudian ya Juara. Kok sing rene kok do juara-juara Oh, ya? Dhewe iki ora tau juara kok. Gumun. Gumun gini opo gitu. Kalau Ibu pernah nulis apa saja? Ya, kalau saya sebagai guru Iya. menulis tentang penelitian tindakan kelas, kemudian PTS. iya PTK, PTK. iya, Oh, apa yang Untuk ngerti PTK ya? kalau saya guru ya. PTS Kemudian itu artik. Lanjut. Ya, kemudian saya menulis artikel di media massa, artikel di jurnal. Waduh. Kemudian menulis tentang seni gitu. Saya menulis saja, Mas. Berarti nggak hanya IPS. Nggak hanya pelajaran. Tidak hanya pelajaran yang saya tulis, tapi saya nulis Sastra juga. iya. Wih. Katanya sastra itu tulisan. Iya, sastra. Kalau saya kan indah, nah, susastra.
Yang tulisan indah. Nah, gitu. Kok poso karo jenengan iki? Apa dipas-paske? Ya ora lah ya. Jadi saya pernah nulis novel. Untuk pernah Mas. Subhanallah tenan ya. Kemudian Ternyata buku pertama kali saya itu karena saya waktu itu lolos di Diseminasi Literasi Nasional 2017. Juri waktu itu membaca karya-karya saya, cerpen, terutama yang misteri-misteri itu Mas. Terus Yang beliau horor-horor. yang horor. Beliau Windah, saya tunggu karya-karya yang tercecer ini dibukukan. Gitu. Nah, mulai dari itu saya membukukan dan luar biasa. Kemarin saya dengar dari perpustakaan buku itu menjadi salah satu buku yang antriannya sangat panjang di sekolah itu. Terpopuler. Iya. Kemudian saya tambah lagi titipkan di perpustakaan biar dibaca anak-anak. ada berapa buku kok panjang itu? Bukunya tipis Mas. Ora dawa ngene Tapi antriannya itu karena saya kan hanya memberi 2 di perpus. SMP 1 kan sekolah yang Keren, banyak. ya, Bu? Iya, anak-anak ternyata Tapi masak suka. 2, Bu. Iya, kemudian saya tambahin 4. Jadi 6 sekarang. Besok saya tambah lagi. Tapi karya-karya yang lain. IPS, sastra itu jauh banget, tapi ternyata ibu Bisa bisa. ditembus. Cerpen bagus loh Cerpen Mas, juga. anak-anak tuh suka. Saya kemarin di web edu, kebetulan kami aktif di pengurus edukasi IPS nasional ya. Saya upload di situ, saya minta anak-anak membaca. Ternyata banyak yang responnya banyak. Anak-anak berarti kan mau membaca, pasti mau berkarya besok. Termotivasi. Kalau Mbak Fikroh apa? Nulis apa aja Mbak? Kalau saya kebetulan karena saat ini selain sebagai guru juga sebagai kontributor, kalau istilah kerennya mungkin wartawan tabloid termin miliknya BWM Jateng. Saya dengan ilmu itu kepingin yang bisa menulis bukan hanya saya tapi juga murid-murid saya dan guru-guru yang lain. Kemarin kita mulai dari mencoba mengorbitkan naskah-naskah anak dikirimkan ke Lontar, ke Gria Pena ID, Jendela Sastra dan lain sebagainya. Kemudian kita di sekolahan mulai menggiatkan MADI, membuat buletin yang bisa diisi karya sastra, puisi, cerpen dan lain sebagainya. Kemudian saat ini kita juga mempunyai majalah sekolah yang ber-ISBN, serta salah satu murid kita dulu juga menerbitkan antologi tunggal karya-karya puisinya. Wah, muridnya sudah bisa. Sudah ada yang menelurkan karya. Iya, berarti sukses. Saya punya cerita loh. Kan Gimana? selain cerpen saya nulis puisi Mas. Serius? Ini ibu ini Iya. Puisi bahkan Nulis kabeh lho. Ini bahkan senior. jangan ini resep masakan juga. belum. Oh sudah terkenal saya masakan itu nanti masakannya saya Serius cerita. ada itu? Iya puisi saja. Puisi itu pernah kami bergabung dengan rumah Asnur Bang Asrizal Nur sastrawan ya. Kami menulis di 1000 guru menulis puisi dalam rangka Hari Puisi 2018 gitu ya. 1000 guru ASEAN. Kemudian dapat rekor muri. Tuh, Rekor muri. 1000 guru menulis. Saya itu nyapu sama ini nggak pernah dapat rekor apa-apa. Gaji juga cuma segitu. Ayo. Aku tuh kaget. Keren. Selain itu mungkin selain itu Banyak kalau puisi saya. ini dengan- dari 2017 tadi tuh. Iya. Itu sudah berapa karya Bu kok itu? Punya berapa buku? Kalau yang antologi sangat banyak Mas, mungkin lebih dari 20, 25 mungkin. Kalau yang mandiri berapa? 7 apa 8 ya? Saya lupa itu. Berarti, tapi berbagi nggak sama siswa? Tadi Bu Fitra sudah. Oh ternyata ada siswanya yang akhirnya bisa menyalurkan karya. Kalau Ibu gimana Wah, di sana? saya walaupun guru IPS saya mengajak anak menulis. Kebetulan saya adalah trainer dari STDI yang di penulis-penulis itu. Saya menyelenggarakan apa itu bimbingan anak-anak nulis cerpen.
ada hasilnya, ada dibukukan. Saya mengajak teman-teman guru SMP, saya suruh membuat puisi. Setemanggung. SMP 1 dulu sebentar, terus ini karyanya dan murid dalam rangka 50 tahun saya dan 75 tahun SMP Negeri 1. Bukunya keren loh, Mas. Hadiah ulang tahun. Hadiah ulang tahun. Aku mungkin gak dikasih. Kalau dengan guru-guru Temanggung, alhamdulillah banyak sekali ada. Sekarang sudah sampai periode yang ke-5 mau ke-6. Jadi saya mengajak teman-teman guru untuk berkarya saja, mau nulis saja. Saya belum mikir kualitas loh, baru mengajak, mau saja. Kalau sudah mau, seiring dengan perjalanan waktu, kualitas itu akan mengikuti, Mas. Iya. Berarti aku harus langsung nyoba ini. Iya. Masa cuman cerita apa? Status story rak cetok sama daftar belanjaan. Lah iya. Ya toh. Yo sesuke dhewe sing meningkatkan kualitas, makanya nek Bu Sastro teko nang nggon lawang pecat. Ngono ae kan dhewe tadi. Karena kita sudah berkarya. Tapi mungkin cukup itu ya. Kita akan nanti kembali lagi tentunya di cerita-cerita yang lebih menarik. Iya, dan di Teras Sastra. Iya, di Teras di kita Teras ngobrol asik tentang sastra. Gempur rokok ilegal merugikan pendapatan nasional. Kemasannya polosan, nggak ada pita cukainya, tidak jelas perusahaannya. Ayo gempur rokok ilegal, pita cukainya palsu susah dikenal. Pita cukainya ngarang, kurang jelas dipandang, beda dengan pita cukai aslinya. Ayo gempur sampai mundur, rokok ilegal ben acur, perusahaannya ngawur, pengen kaya kok nggak jujur. Pita cukai rokok filter, lo kok pakai cukai rokok keretek. Pita cukai bekas berkarat, terlihat jelek dipandang kusut. Ayo gempur rokok ilegal, perusahaannya padahal. Ayo gempur rokok ilegal, ayo gempur rokok ilegal. Hukumnya gimana itu Pak Kiai? Bukannya kalau menguburkan mayat itu sebuah tindakan yang harus dipercepat ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kewajiban umat Islam terhadap orang yang sudah meninggal itu untuk yang non muslim itu ada dua. Yang pertama adalah mengangkat jenazah, yang kedua menguburkan. Kalau muslim kepada muslim itu ada 5. Yang pertama wajib memandikan, mengkafani, menyolati, mengangkat jenazah, dan yang kelima adalah menguburkan. Ikuf fardu kifayah. Kalau ditolak dosa semuanya. Sehingga kita harus arif, bijaksana. Yang punya kewajiban bukan mayatnya. Mayat tidak pernah punya kewajiban. Yang punya kewajiban yang hidup, yang dosa adalah yang hidup. Menolak juga dosa. Hukumnya Pak Ganjar, fardu kifayah. Fardu kifayah.
boleh dicatat, saya garis bawah yang pertama, dosa kalau menolak. Ya, kita kembali lagi di Teras Sastra. Di Teras kita ngobrol asik tentang sastra. Masih dengan dua guru yang kerennya, subhanallah. Ini Bu Indah dan Bu Fitroh ya. Tadi Bu Indah mengatakan bahwa, dan Bu Fitroh ini ya, mengajak siswa, mengajak guru untuk sampai sekarang bagaimana Bu? Minat atau animo dari mereka tuh, semangat atau ya sesuk lah tak ngirim gitu. Kalau menulis itu tidak langsung mengajak, itu mau itu tidak Mas, harus melalui proses. Saya tidak pernah patah semangat, tapi saya ketika diberi kesempatan, misal kemarin itu saya jadi narasumber di penulisan diklat di sekolah, saya kebetulan mengajak untuk karya inovasi Bapak Ibu guru, saya tantang karena kan tulisan itu harus asli, tidak boleh plagiasi Mas, jadi harus tulisan sendiri. Nah, waktu saya beri sekian menit untuk menulis puisi, kan mereka langsung menulis, kemudian saya minta Bapak Ibu guru, termasuk guru saya, senior saya, itu membacakan hasil puisinya. Subhanallah, yang tua-tua saja Mas, itu mau dan bagus karyanya. Bagaimana dengan teman-teman yang muda, ya harus mencontoh. Kemudian dengan anak-anak, itu kan tadi yang ibu-ibu kertas ya, di kertas saya tulis, saya ketik. Kemudian yang anak-anak, saya meskipun saya guru IPS, anak-anak saya ketika saya mengajar kan ada juga sejarah, puisi-puisi sejarah, puisi-puisi di Progo itu ya, saya di perpus, saya suruh membaca karya Bu Indah, kemudian mereka saya suruh kerjasama dengan guru bahasa Indonesia, kan ada materi bahasa Indonesia itu menulis puisi. Mereka saya suruh menulis, saya suruh ngirimkan di HP saya, itu penuh HP saya Mas dengan puisi, karena kelas 8 itu sekian ratus. Kemudian saya pilih jadilah 100 karya yang jadi buku. Dibukukan. Iya, merangkai itu ya Mas. Kalau Bu Fitroh bagaimana mempengaruhi siswanya kok bisa punya karya? Awalnya karena memang karena sekolah kita ada di jangkauan yang cukup jauh dari kota, yang kadang mungkin akses perlombaan ke sekolah kita juga minim. Awalnya saya pengen membangkitkan rasa percaya diri anak, jadi ketika mereka selesai sekolah, mereka juga bisa membanggakan diri mereka di depan orang tua. Oh, ternyata saya juga punya prestasi, yang prestasi itu tidak hanya seputar prestasi juara lomba matematika, IPA, bahasa Indonesia dan lain sebagainya, tetapi juga misal dimuat, oh tulisan saya dimuat di lontar nih Bapak Ibu dan lain sebagainya. Nah, itu menjadi salah satu motivasi saya untuk terus menggerakkan ini. Kemudian saya juga ajak teman-teman yang lain agar semakin banyak siswa yang terfasilitasi dan mereka istilahnya tidak akan gabut dan tidak akan kemudian saya ternyata juga nggak pinter, nggak usah semangat belajar kayak gitu sih. Kalau teman-teman guru gimana? Ada yang ikut menulis atau enggak? Teman-teman guru alhamdulillah ada yang ikut menulis, beberapa di antaranya juga pernah dimuat di Lontar, di Cermin, di Suara Muhammadiyah, di Suara Merdeka, Jawa Pos. Kemudian beberapa di antaranya juga berhasil ini membimbing penulisan karya tulis ilmiah sampai anak itu lolos di tingkat nasional. Bagus sekali. Terus berarti itu nanti dibukukan, selalu dibukukan. Kalau Mbak Fitroh itu di tingkat nasional itu murid, kalau saya tidak hanya murid, tapi gurunya juga. Iya, Mas. Ini bukan sembarangan. Saya pengen karena aku sih kata itu benar ini sih. Iki orang biasa. Ora kroso mau ikut berbagai ikut seleksi. Festival juga atau festival kejuaraan juga ikut lomba-lomba nasional. Ya, kemarin terakhir saya ikut Inobel, saya lolos di nasional, ada kesempatan untuk memperbaiki naskah menuju final, tapi Allah
menghendaki lain, Mas. Saya kecelakaan sehingga saya tidak bisa hadir gitu. Itu yang terakhir untuk lomba. Tapi masih ada seleksi tentang pemerintah itu sekarang kan ada Merdeka Belajar ya. Iya. Salah satu program pemerintah adalah pendidikan guru penggerak. Nah, sebelum pendidikan guru penggerak direkrut guru-guru penggeraknya, ada seleksi asesor, fasilitator, pendamping. Nah, saya ikut yang seleksi pendamping PGP, pendidikan guru penggerak. Nanti ini sudah sampai pada tahap kedua, sudah lolos, menjelang sudah pembukaan pembekalan kemarin tanggal 24, tapi saya di Jawa Tengah itu dapat angkatan 3 dan di Temanggung yang lolos hanya 1, Mas. Ibu dan Bu Indah. Alhamdulillah saya mohon doa besok bisa sampai akhir itu penetapan. Dan kemarin waktu pembekalan pendaftarnya, Mas, luar biasa. 41.573 se-Indonesia tahap 1. Dan Ibu satu-satunya dari Temanggung. Iya, yang lolos. Ini Temanggung patut bangga ini. Ya, harusnya pemerintah harus punya orang-orang keren seperti ini ya, jangan didiamin aja gitu loh ya. Dikasih ribet. Tapi kalau yang fasilitator ada pengawas juga yang lolos. Tapi dari fasilitator. Kalau saya pendamping guru, pendamping nanti yang akan mendampingi para guru-guru hebat yang nanti di Temanggung dan itu pendidikannya lama, Mas, 9 bulan. Ya, saya harus sehat kalau lolos nanti 9 bulan pendidikannya. Memang pemerintah perlu kita dukung, ya benar-benar ingin pendidikan itu maju dengan didampingi oleh teman-teman yang serius juga tentang literasi. Itu ada syaratnya nggak sih, Bu? Mas, saya itu mengikuti seleksi nasional itu sekian kali dan dari tahun-tahun kemarin ini seleksi paling bikin saya mengatakan berdarah-darah. Betul. Tanpa bisa menulis, tanpa kita bisa menulis ya, tidak akan pernah bisa lolos seleksi. Betul, Mas, karena membuat esai yang sangat panjang. Berapa, Bu? Esainya kok saya jadi antusias. Besok saya ceritakan lagi yang tahap 2 untuk sebelum wawancara itu saya pikir hanya 1, tapi ada 8 pertanyaan dengan sekian banyak yang harus dijawab. Itu luar biasa. Hebat tenan Temanggung. Indonesia yang timnya itu loh, ngawur kalau saya. Tapi kan harus mau jadi apa tadi? Kan kami tidak tahu kalau akan seperti itu. Kan seleksinya tidak seperti itu ya biasanya, hanya tidak seberat itu. Iya, maksudnya. Saya besok mungkin ikut dibimbing ya. Bu, kami juga ikut dibimbing. Kamu bukan doakan guru. dulu saya ditetapkan. Oh, jelas. Tapi kami bukan guru. Iya, kita bukan guru. Apa-apa, kan nulis aja. Nulisnya aja ya. Kan penggerak. Saya harus menggerakkan teman-teman. Ya seperti ini kan sudah tergerak untuk menulis. Itu tergerak aku. Enggak, kami ini. Pokoknya serius kita. Nanti kita lanjutkan lagi. Tetap di Teras Sastra. Di Teras kita ngobrol asik tentang sastra. Oi. Kun, ini Kun. Siapa Mas Gus? Mas Gus, pripun Mas Gus? Iki ngopo? Kok wirawiri kaya wong bingung ngono lho. Wah, jarine masalah niku sakniki musim corona Mas Gus. Aku lho njogo ndalem jenengan ben mboten klebetan corona Mas Gus. Oh, iki ngerti apa corona ki apa? Kowe wani po? Corona ki barang gaib. Ora ketok. Waduh. Ilmu santet to Mas Gus? Santet iki corona kuwi virus marake penyakit mbebayani. Waduh, kula kedah pripun iki Mas Gus? Saiki
iki kuwi mangsane saiki do njaga kesehatan. Diakei sing ndonga, diakei sing maca selawat. Akeh cuci tangan, corona iki nular saka sentuhan tangan karo ngucape iki. Waduh, aku nang kula tak Mas Surya Mas Gus. Wis, saiki rasa salaman sik. Pokoke saiki dikurangi sing kumpul-kumpul. Wis diinfokan karo tangga-tangga sekitarmu. Saiki iki done omah wae. Nggih, Mas Gus. Dodong anak iki kumpul-kumpul sik. Nggih, siap Mas Gus. Sing dodolan, sing riwari kuwi. Intine stay at home. Wis kono, saiki kono mulih kono. Oh, nggih, siap Mas Gus, siap. Oke, kembali lagi di Teras Sastra. Di teras kita ngobrol asik tentang sastra. Kita masih mau melanjutkan ngobrol yang ini lagi kan, sangat-sangat inspiratif. Tadi kan Bu Indah, wah ini yang berdarah-darah, momen berdarah-darah itu di situ. Semoga diterima. Amin. Nah, Mbak Fitro ini seperti apa kalau Mbak Fitro ini pengalaman itu proses kreatifnya, momen berdarah-darahnya? Mungkin ada ya. Ada nggak? Ya, Walaupun Ada darah sedikit. Ya, kalau yang paling krusial sebenarnya di tempat kami itu karena rata-rata guru di tempat kami karena guru swasta, jadi ya semangat mereka untuk menulis itu pure karena hati mereka tergerak untuk menulis juga, karena juga belum sertifikasi dan lain sebagainya yang tidak ngejar pangkat, poin dan lain sebagainya. Kendala kita saat ini mungkin hanya sebatas minimnya buku referensi yang kadang kurang kita miliki, kemudian juga link yang kurang banyak yang kita miliki. Nah, yang kadang naskah kita hanya berhenti di tangan kita tanpa kemudian disebarkan lebih luas ke masyarakat atau pembaca yang lainnya. Jadi sementara masih kita mengandalkan link-link yang mungkin ada di online atau media-media lokal gitu. Kendala biaya mungkin. Biaya. Nyetak, Mungkin nanti kalau nyetak buku itu mahal nggak sih, Bu? Mahal nggak sih, Bu? lumayan ya. Kok Ibu sudah beberapa angkatan itu loh katanya tadi ya? Tidak, karena kalau mahal pasti tidak akan ada yang Tidak jadi ya? Iya, tidak jadi. Tapi itu nanti kalau cetak seperti itu kayak tadi siswa-siswa diterbitin, itu uangnya dari mana? Saya yang membiayai. Waduh. Wah, ini sih mau berkorban. Adewe mau bayaran 10 juta. Waduh. Enggak cukup. Kami itu sarapan di Vietnam biasanya. Jadi pembantu royal. Mau nyetak buku juga Pak, susah. Ya, untuk siswa memang harus berkorban, Mas. Kendalanya gimana Bu untuk siswa? Ya, asal anak-anak mau. Kalau Ibu sendiri Kalau ini, saya untuk menggerakkan teman-teman memang butuh kesabaran. Ya, kan tidak mengajak itu tidak langsung seperti membalik. Ya, tadi besok. Ya, besok ini ya. Jadi saya harus memberikan motivasi. Tapi paling utama itu contoh. Saya tidak banyak bicara, tapi saya memberikan contoh. Oh, saya misalnya ya Mas, ini tidak sombong ini ya. Saya dalam Sombong nggak apa-apa di sini. Karena kita biasa sombong. Kami itu pembantu yang Sombong. sombongnya keliwat. dalam waktu 3 tahun, saya pangkat terakhir 4 April 2017. Kemarin 1 April 2017 ya. Saya 1 April 2020 saya dapat naik pangkat ke 4C. Itu karena saya punya karya, Mas. Kalau tidak punya karya karena tim penilainya adalah dari pusat. Itu poin yang menilai untuk publikasi dan karya inovatif, sehingga saya mengajak guru itu memberi contoh. Ini loh
saya bisa naik pangkat. Iya, karena menulis. Sehingga guru-guru Temanggung luar biasa tertarik karena kunci lagi resep saya. Resep saya tulis baru baca. Menulis. Mau saja nulis dulu, itu luar biasa. Mengajak dan tidak mudah. Ketika sudah wujud jadi buku, kemudian antusias mereka. Senang, subhanallah. Alhamdulillah buku saya kok ada di Perpusnas, buku saya kok ada di Perpusnas, ada namanya dan pernah peluncuran buku dengan ratusan guru saya menyelenggarakan itu. Di kebanggaan. Iya. Oh, kemarin ada saya kebetulan ketua komunitas pejuang literasi. Saya itu pengen anak-anak yang saya punya kenalan namanya Mas Asrul Sani, ada Mbak Aziza, itu saya pingin jadi duta baca Temanggung. Kemarin. Bukan dulu ya. Asrul Sani itu nama pasaran, Bos. Itu gue, Bos. Itu mantan itu. Nah, alhamdulillah saya terlibat di situ dan sudah ada duta baca Temanggung. Sudah kemarin. Keren sekali. Mbak Fitrah gimana ini? Ada kendala atau kendala dan benefit? Keuntungannya apa sih nulis itu? Karena guru-guru swasta ya? Iya, guru swasta. Kan Kalau biasanya gitu. karena ya dari segi pembiayaan memang mungkin berbeda, segi profit juga mungkin tidak terlalu bermanfaat untuk proses kenaikan pangkat dan lain sebagainya. Tujuan kami yang pertama yaitu siar, utamanya siar sekolah. Bahwa sekolah kita juga nggak kalah sama SMP 1 mungkin, sama yang lain. yang lain. Di mana ini? Di MTS Al Mukmin Muhammadiyah Tembada. Iya. Tahu nggak kamu? Dolan makan sok dolan-dolan ramen nyapu tok. Nah, ngertine kene ya, ayo omah Mbak tok ngertine. Kan iki sirawiri. Sesone bayaran rono. Ora enak. Yo nonton Nanti boleh main ke sana. Kalau saat ini kebetulan kan karena memang sekolah kita di bawah naungan pondok, jadi full 24 jam anak ada di sekolahan dan tidak megang HP, laptop dan lain sebagainya. Jadi ya murni memang dari kami yang memfasilitasi proses pembukuan. Jadi mereka nulis pakai kertas, nanti kita yang ngetik, kita yang edit, yang kirimkan ke media, kirimkan yang ke media. Kita yang kadang editing, tapi nanti tetap mencantumkan nama mereka biar apa ya, mereka juga bangga. Oh ternyata saya di pondok nggak cuma bisa ngaji, kultum dan lain sebagainya. Oh ternyata saya juga bisa bahasa karyanya dakwah pakai tulisan nih dan lain sebagainya. Beberapa santri kita yang tidak di MTS ada yang sudah punya novel dan lain sebagainya. Kalau dari Ibu Indah ada yang sudah punya karya nggak siswa-siswi? Kalau dari siswa-siswi ada Mas, ada. Apa perlu di boleh kayaknya ya, ada di luar. Ada bukunya? Ada di mobil Bu. Oh ya, ambil aja Bu. Iya. Tak ambilin aja. Ya. Ambilin kan aku asisten rumah ya wes kono kolo-kolo. Sedelit. Ini mungkin semua juga bisa Mas. Wah iya. Karena ada yang ono sing kandel banget ada yang itu masih itu yang nah, ini gawean asisten nih koyo ngene iki ya. Resik nek pembantu ya nyapu. Wah. Ini bukunya, Bu. Itu beberapa dari beberapa. Iya. Wah. Ayo sak omah dhewe. Ini apa artikel inspiratif pejuang literasi lereng Sumbing. Ini yang ini Bu Fitro. Yang lain di rumah. Iya, yang lain antologi sama karya-karya kumpulan naskah. Ini yang karya anak. Karya guru dan saya kan mengajak guru dan antologi cerpen guru dan anak siswa. Ini yang bangga sekali ya siswanya ya. Ini yang tidak seni, yang ini itu enggak seni. Itu yang pelajaran. Iya, yang ini yang Menapa Hari itu judul puisi saya yang untuk 50 tahun Bu Indah dan 75 tahun SMP 1. Selamat ulang tahun seharusnya kita ya. Oh, ini juga loh. Ini cerita keprihatinan Temanggung loh. Oh iya. Iya. Tentang sastra juga. Tapi ini kisahnya tahu tentang kisah. Seperti nama penyanyi ya Bu. Iya, tapi kan Temanggung terkenal dengan
HIV, AIDS. Nah, ini saya bercerita di sini untuk anak muda harus baca ini, biar tidak terpleset. Karena ternyata, jadi saya berhayal ketika melihat ada seorang bayi yang meninggal karena HIV. Kan itu kesalahan orang tua. Karena itu generasi muda membaca ini. Ini yang sekepok ini apa? Oh ya ini. Wah, ini ada di guru bangga. yang 1000 orang. Yang 1000 itu ya? Iya, 1000 guru. Antologi puisi guru tentang sebuah buku dan rahasia ilmu. Ini 1000 guru ASEAN. Wah, ASEAN. Masuk muri. Ada nama beda lah, ya Allah. Itu ya Bu yang yang ini yang membuat saya wah, antusias berkarya gitu. Buku pertama ada di bawah? Ada Mas, buku pertama yang kecil tadi itu yang buku horor itu. Alena. Alin, ya. Ya, ini buku pertama yang kalau membaca hal yang biasa, tapi inilah buku yang menarik. Iya, semua menjadi ini. magnet penarik bagi Bagi karya-karya yang selanjutnya. Ini dari juri di diseminasi itu mengatakan, Pindah saya tunggu karya-karya yang berserakan dibukukan begitu. Ini tentang noni Belanda. Ceritanya itu beberapa guru dan siswa sering mendengar orang menangis, tapi itu kan kumpulan. Ini Mas. bestseller serius. Iya betul, Super. dalam hitungan berapa hari, 1-2 hari apa berapa hari itu habis terjual. Saya nyetak laku 190 bagi guru loh, karya Iya, perdana iya, loh. iya, perdana. Wah, Iya, luar biasa. 190 tapi kan guru perdana. Iya, pertama. Bukan terus ribuan Mas. Iya. Kan Iya. menjual Tapi satu buku gini aja nggak susahnya mau. minta ampun. Iya, iya. Itu kok dalam hitungan Kemarin iya. jam Sudah habis. sudah Ini habis juga dan cetak lagi. Susah Kalau ini yang mau jual. Iya. Ini buku pertama atau apa ini? Kalau Atau ke berapa? untuk karya tunggal pertama, kalau untuk buku-buku yang lain banyak. Saya mulai ikut antologi itu waktu kuliah. Jadi waktu itu ikut di Balai Sujatmoko di Solo, ikut ini antologi Isai. Nah, saya ikut di situ, itu buku yang pertama. Selanjutnya sekitar 15 sampai 20-an antologi yang kebetulan enggak dibawa. Ya. Kalau ini yang karya tunggal. Isinya sajak dan cerita. Dan cerita Iya, seadanya. sajak. Ini isinya tentang puisi semua. Puisi sama cerpen. Oh, ada Iya. cerpennya juga. Itu karena ini sih awalnya saya bingung mau ngasih judul apa ya. Sudah itu jadi judul bukunya. Yakin bingung. Iya. Mau kasih judul apa ya? Iya. Memang menarik judulnya. Nah, sekarang yang lebih menarik, buku sebanyak ini tidak mungkin tanpa inspirasi. Ya. Iya. Apalagi Bu Indah ini nggak hanya tentang sastra. Inspirasinya dari mana saja, Bu? Dari mana saja? Malah ditanya dari mana saja, malah dari mana saja. Kayak yang tadi Pertemuan ini. kita perdana itu bisa jadi cerpen buat saya. Iya. Wah. Iya. Jadi pembaca Saya tadi sejati. masuk itu udah Ada ide? ada ide untuk menulis horor itu. Tuh. Jadi ide itu Bisa dari mana bisa saja? dari mana saja. Tidak harus Tidak menyepi harus, gitu. Tidak. Terutama yang paling baik adalah dari membaca karya orang lain. Banyak-banyaklah membaca karya orang lain, nanti akan muncul ide-ide untuk menulis. Kalau ini idenya karena saya memang melihat seorang bayi yang terguling. Saya tidak tahu kalau itu HIV, tapi kemudian saya cari, ditelusuri saya cari, ternyata itu kena HIV. Jadilah buku dan puisi yang ada di sini juga tentang. Saya prihatin sekali untuk generasi muda teman. Ini monumen, benar monumen. Iya, betul. Bisa Saya menjadi monumen. itu kan cerita, saya pengen membuat tulisan yang yang apa ya, yang mengena, yang iya. Kalau Mbak Fitroh dari mana inspirasinya, ide-idenya? Semoga nggak cari melihat Mas Sani ya. Ini Dari melihat bisa saya berbahaya. melirik gini atau gimana gitu? Awalnya karena memang saya waktu itu saat masih sekolah menengah pertama, karena saya termasuk tidak anak yang unggul dalam intelektual, dan saya merasa saya butuh sesuatu yang Bisa harus saya dibanggakan. tonjolkan. Iya, iya. Wow,
sekali. Kita akan lanjutkan nanti setelah jeda ya. Berikut ini tetap di Teras Sastra. Di Teras kita ngobrol asik tentang sastra. Piye to Ki? Jarene corona wis new normal. Kok isih sepi nyenyet kene Ang? Monggo Mas. Narak Mas. Loh, Mas. Kok pas do tuku ke njuk priye to Ki? Si jare Mas Gus kon selawat Ki. Tak selawat jal. Allahumma sholli ala Assalamualaikum. Astagfirullahalazim. Weleh. Kamu tak juga saka adonan ning gedemelan jane ana apa? Mau ke wong teko, wis do tuku. Jan. Sampeyane bakulan anane mu sambat. Mumet, Wel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Gus. Ora salaman sih. Ono apa ki ono apa? Niki bakulan anane ning sambat e. Lungguh sik. Nggih, Mas Gus. Sik tak buka Mas Gus sik ben ketok. Piye jane ono apa? Niki Mas Gus, warung sepi malah weleh teko. Awak niku Mas Gus, kok enten wong telu teko, wis do tuku. Mesti warung iku disantet Mas Gus. Santet. Wis ndonga apa durung? Sampun. Wis maca selawat barang? Sampun. Sik. Ini tapi pancen kaya ono sing kurang, Bel. Apa ya, Bel? Kurang bagus Mas Gus. Oh iya nganggo masker. Nganggo masker. Kowe yo le. Nggih. Saiki kuwi pemerintah Temanggung kuwi mewajibkan wargane kondo nggo masker kabeh. Malah wis ana perdane barang. Ben do sehat kabeh. Nggih, Mas Gus. Tak panen kula tak langsung nggo masker. Tapi mboten salaman nggih. Ini tak langsung. Wis ngono wae, aku tak terusan, diteruskan dodolan. Mas Gus, boleh? Sepi meneh. Terima kasih masih tetap setia bersama kami di Teras Sastra. Di Teras kita ngobrol asik tentang sastra. Dan masih di Omah Mbakku ya, jangan lupa ya. Ini Omah Mbakku itu omah sing menginspirasi banyak orang. Setiap kali datang orang-orang keren. Ya. Omah Mbakku itu memang luar biasa. Tadi Bu Fitro, kita lanjutkan ke Bu Fitro. Inspirasi. Tadi ingin menonjolkan sesuatu karena merasa tidak begitu jago di akademik atau apalah tadi. Terus gimana, apalagi yang menginspirasi? Ya, setelah itu salah satu guru saya kemudian saat itu memberikan tugas untuk menulis cerpen tanpa dikasih nama. Nah, kemudian saya menulis cerpen dan waktu itu saya lumayan pesimis karena saya merasa paling nanti yang paling bagus cerita milik teman saya dan lain sebagainya. Kemudian sampai pada hari H ketika pengumuman yang terbaik, saya tidak menyangka yang disampaikan itu menurut guru saya itu adalah karya saya. Nah, mulai dari saat itu saya kemudian mulai rajin menulis walaupun beberapa kemudian akhirnya ada yang tertolak oleh media itu. Kemudian waktu itu saya juga pernah mengikuti event fiksi mini. Nah, itu pernah menjadi karya terbaik pertama di fiksi mini itu. Kemudian setelah itu saya didawari menjadi kontributor di tabloid cermin PWM Jateng itu.
itu. Kemudian berlanjut ke event-event yang selanjutnya sampai kemudian terbitlah buku saya ini. Nah, kan untuk buku ini tahun berapa terbitnya itu, Mbak? ini baru kemarin ini masa pandemi. 2020. Tetap berkarya di masa pandemi. Iya, Ada yang mau sama mama nanti mau ada yang pesan itu Ya, kemana? nanti kalau ada yang mau pesen Masih bisa ke sekolahan saya. Ini awalnya sebenarnya kita cuma pengen cetak 10 buku karena untuk dokumentasi, tapi alhamdulillah ini sudah ada antrian 70 buku. Ya. Jadi nanti yang pengen bisa menghubungi saya di MTS Al-Mukmin. Datang ke Kalau sekolahnya. Bu Indah, mungkin Bu Indah ada yang mau ini Kalau yang saya suka. mengajak teman-teman guru IPS baik di Temanggung atau di mana saja untuk membeli buku ini mengubah dari PTK menjadi buku ya seperti ini juga sudah tersebar di seluruh Indonesia yang ini kalau ada sudah mengantarkan saya naik pangkat Kemana juga. Bu kalau ada yang mau beli minat? Bu kemana? Berminat. Bisa lewat Facebook, ya bisa langsung ke sekolah. Sekolah Ya, SMP 1. SMP Negeri 1 Temanggung. Iya. Kalau yang itu tentang apa tadi Raisa? Oh, ini juga generasi muda harus membaca. Iya, biar karena tidak ini terjerumus, jangan sampai terjerumus ke narkoba. Wah, ini penting. Dan siswa tentunya di Iya. Temanggung harus bisa beli dan membaca ini pastinya. Sekarang untuk terakhir harapannya Bu sebagai pesan-pesannya, penggerak literasi Temanggung. Terus ya semuanya apa? Ya, kalau saya berharap Bapak Ibu guru itu benar-benar mau dulu. menulis ya karena dengan menulis itu segalanya Banyak keistimewaannya banyak sekali. Mau saja menulis. Menulis itu menjadi mudah ketika sudah terbiasa. Jadi mau nulis dulu. Harapannya ketika besok ada pendidikan guru penggerak itu betul-betul sudah dilaksanakan, maka tidak akan bisa menjadi guru penggerak ketika tidak pernah menulis. Karena literasi itu kan ada literasi tidak hanya baca tulis, tapi kan ada numerik, ada sains, ada digital. Kami harus menguasai semuanya. Itu. Ini harapan kami. Guru-guru memang harus berubah. Tinggalkan yang lalu. Bergerak. Menulis itu harus mau dulu. Harus mau dulu. Kalau dari Bu Fitroh, pengennya panggil Mbak. Kamu dari tadi mulai malih Bu Mbak. Tapi ya, neng sebelah sisi kan guru kan. Ini kan beda. Kalau Mbak Fitroh dulu harapannya? Harapannya mari kita terus meyakinkan diri kita bahwa sebenarnya kita bisa mencapai sebuah kesuksesan dengan mulai dari yang sedikit-sedikit. Misalnya kayak di sekolah saya itu kebetulan saat ini sekolah kita lolos sampai menuju ke tingkat nasional menjadi madrasah unggulan di bidang riset yang kebetulan juga penilaiannya dari proses literasi guru-guru. Jadi tidak hanya satu guru, tapi guru-guru dan juga siswa. Jadi siapa tahu dari kita menulis ini kita sedang mengabadikan keabadian kita, juga meneruskan dan menyimpan amal jariah untuk kita. Sekali ya. Jadi tulisan itu akan menjadikan kita paling tidak tercatat di pencarian Google. Iya enggak? Betul, iya. Coba saja tulis Indah Wiarti. Luar biasa banyak. Nanti banyak sekali tulisan-tulisan di sana. Kunjungi ya. Iya, jelas ya itu ya. Jadi menulis itu yang penting pertama mau. Kemudian nulis. Itu. Sip. Pokoknya ini dua orang keren ini di Temanggung. Kita harus apresiasi, dukung selalu dan kita harus ikut juga. Iya, kita mulai belajar ini. Ojo tadi Temanggung. Ojo. Pengen naik pangkat 4C apa. Oke, ini perbincangan yang sangat menginspirasi. Terima kasih atas kedatangannya. Terima kasih Ibu. Besok kita boleh janjian lagi sama Iya, sama jangan bosan sama kita aja. Sama saya aja yang di rumah. Diundang lagi ya? Iya, siap. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap di Teras Sastra. Di Teras kita ngobrol asik tentang sastra.